Teman-teman, assalamualaikum, selamat sore. Pada minggu ketiga ini saya berencana untuk membersihkan filter ya. Ini filter yang saya gunakan seperti penjelasan saya di minggu pertama. Kalau saya hanya menggunakan 2 tong filter dengan spesifikasi fungsi ganda ya. Jadi filter untuk tong yang warna merah ini saya memfungsikannya sebagai filter mekanis, sekaligus di dalamnya saya tambahkan free filter ya, free filter, sekaligus di dalamnya saya fungsikan sebagai filter mekanis ya. Jadi separuh yang bawah ini adalah untuk free filternya, kemudian yang di atas saya menggunakan sistem aliran bottom flow, jadi air kotor ya yang jatuh ke bawah, kemudian di bawah ditampung oleh filter mekanis ya, setengah bawah ini, kemudian baru air akan naik ya. Jadi kotoran yang padat tadi mengendap di bawah dengan sistem vortex, nanti saya tunjukkan. Kotoran yang padat akan mengendap di bawah, sedangkan kotoran air yang sudah mulai bersih dia akan naik ke atas dan akan diserap atau akan disaring oleh jaring nelayan ya. Ini saya coba buka ya. Begini kondisinya teman-teman untuk jaring nelayan sebagai filter mekanis ya, sedangkan ini saya backwash dari keran yang saya tambahkan di bawah ya. Airnya juga relatif masih bersih ya, tapi ada beberapa sedikit kotoran yang naik sampai dengan ke atas ke jaring nelayan yang saya pakai ya. Ini coba nanti saya bersihkan ya, sekaligus nanti akan saya bongkar untuk filter biologisnya. Oke. Agak sedikit ribet teman-teman untuk membukanya ya. Oke. Nah, ini saya bersihkan untuk yang filter biologis dulu ya. Oke, jadi saya lanjutkan. Jadi untuk air yang sudah mulai bersih karena sudah terfilter oleh jaring nelayan tadi, dia akan masuk melalui lubang pipa yang ada di sana, kemudian dialirkan sampai dengan dia akan jatuh ke lubang ke paralon yang ada di sini, sampai dengan ke ember cat yang 5 kilo itu ya, di dalam tong yang kedua ini ya. Di dalamnya ada ember cat 5 kilo, di dalamnya saya isi dengan bioball kira-kira 1,5 kilo saja ya. Oke, nah ini kita mulai ke proses pembersihan teman-teman ya. Pembersihannya cukup ribet, cukup rumit ya, karena tadi fungsi ganda tadi pada akhirnya di sistem pembersihan akan sedikit merepotkan. Nah ini teman-teman, jadi proses membersihkannya harus diangkat untuk yang jaring nelayannya dulu ya. Ini kelihatan kotorannya ya, ternyata lumayan banyak ya. Nanti kita akan semprot dengan air bersih ya. Kemudian sebagai pelapis bawah saya tidak menggunakan kasa atau filter yang dijual untuk akuarium teman-teman, tapi saya menggunakan tisu dapur ya, tisu basah seperti ini ya, tisu dapur. Yang ini untuk penggunaannya bisa diulang ya 2 atau 3 kali ya, 2 atau 3 kali pembersihan. Jadi itu juga nanti akan saya bersihkan teman-teman. Oke, selanjutnya ini untuk sistem vortex yang saya jalankan ya. Jadi air yang jatuh ya dari paralon ini dia akan diterima oleh T ya, oleh pipa T yang ada di sini. Kemudian saya panjangkan sedikit ya untuk pipa T-nya ya, ini supaya lebih jelas ya. Untuk pipa T-nya dengan bentuk menghadap seperti ini ya. Jadi nanti air yang jatuh akan berputar sehingga kotoran padat akan mengendap di bawah. Nah, mengendap seperti itu teman-teman. Wah, ternyata banyak sekali kotorannya ya, banyak sekali kotorannya. Pantesan backwashnya tidak berjalan dengan baik, sehingga nanti harus kita bersihkan ekstra ini ya. Jadi backwashnya agak macet-macet ya, karena kerannya kecil ya, kerannya kecil banget ya. Oke.
Begitu teman-teman, kira-kira untuk gambaran filter nanti kita update lagi untuk yang filter biologis, sementara saya membersihkan untuk yang filter mekanis. Baiklah, ini kemudian proses pembersihan filter yang kedua, yaitu filter biologis ya, yang saya gabungkan fungsinya dengan tempat pompa, atau kalau beberapa yang menyebut sebagai sump tank ya. Jadi sistemnya adalah air yang dari filter mekanis tadi mengalir melalui pipa ini, kemudian jatuh ke bagian bawah dari ember cat 5 kg yang saya gunakan untuk menampung biobol ya. Ini saya coba lepas teman-teman ya. Ini ya, jadi ember ini saya berikan banyak sekali lubang dengan harapan air ini akan bisa keluar melalui lubang-lubang ini atau keluar melalui ke atas ya. Jadi hasilnya pun sama ya, baik yang keluar melalui lubang ini maupun yang ke atas, semuanya sudah terfiltrasi dengan biobol ya, biobol dan beberapa sampah plastik yang saya gunakan ya. Jadi seperti ini ya. Jadi di bagian bawah sana itu adalah lubang yang saya buat ya untuk akhir dari paralon ini, pipa ini ya. Kemudian air akan bisa naik terfiltrasi atau melalui lubang-lubang yang ada di samping ini. Nah, begitu untuk cara kerja di di sistem filter biologis ya. Jadi untuk proses pembersihannya di sistem filter biologis ini ya, jangan terlalu bersih teman-teman, cukup hanya dikuras airnya saja, karena tadi di awal juga ini tidak terlalu kotor ya. Saya lihat tidak terlalu banyak kotoran ya, mungkin hanya sedikit seperti ini ya. Ini yang akan kita buang, dan untuk biobol dan yang lain-lain tidak perlu kita bilas ya teman-teman, tidak perlu sampai dengan bersih, karena nanti kalau ini betul-betul bersih ya, untuk pertumbuhan bakteri nitrosomonasnya akan restart dari awal. Jadi cukup kita bersihkan kotoran-kotoran yang sudah jatuh ke dasar filter ini, jadi kita cukup buang saja ya. Oke, begitu teman-teman dari penjelasan bongkar filter saya pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.